kalau emang mau break, ya berarti nanti ke depannya kalau misalnya something big happens to us ya break berarti ya tengah jalan pun kalau serius pun bisa break dong kayak gitu. Jadi itu jadi kayak salah satu Iya, solusi. Solusi gitu. Sedangkan aku nggak mau jadi itu sebuah solusi. Halo Sobat Ngulik, welcome di episode perdana dari podcast Ngulik Grupi Katolik. Bersama kita berdua hostnya, perkenalkan nama gue Paula dan gue Haris. Jadi di sini selama podcast Ngulik ini kita mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang relatable banget sama kehidupan anak-anak muda, dan semoga itu bisa memberikan insight baru buat kalian semua yang ada di rumah untuk tahu sih kira-kira, oh kalau ada pertanyaan yang kita nggak tahu mau nanya ke siapa, semoga kita bisa jawab. Nah, untuk konten podcast Ngulik ini kalian bisa ikuti di YouTube Paroki Kalideres, dan untuk kontennya kita akan tayang 1 bulan 2 kali, entah itu di minggu 1 atau minggu ketiga dan minggu kedua atau minggu keempat. Nah, di episode pertama kali ini kita tuh punya tema besar. Apa sih temanya tuh, Pau? Ya mungkin temanya ini relatable banget buat kalian-kalian para remaja ababil gitu ya. Jadi temanya itu cinta beda agama. Nah, kita sudah menghadirkan gestar dan narasumber yang oke banget. Langsung saja dari yang pertama, langsung Romo Paroki kita, boleh mohon dipersilakan waktu dan tempatnya. Terima kasih, sahabat Ngulik. Saya Romo Bono, seperti biasa dikenal. Saya pastor paroki di sini. Mudah-mudahan lewat Ngulik kita semua bisa belajar, mendapatkan beberapa jawaban yang memang kadang-kadang membutuhkan, karena kita anak muda kadang-kadang mencoba karena tidak tahu, tapi pada kesempatan ini lewat Ngulik podcast ini mudah-mudahan kita semua bisa belajar. Ya, bagi yang nggak tahu masih keterlaluan itu parah ya, pokoknya ini Romo Bono, ingat gitu. Udah sering banget sih dilihat, mungkin yang kalau misalkan pas napas doang pas datangnya, jadi mungkin nggak tahu ya, makanya rajin-rajin ke gereja. Aduh, gimana sih? Oke, lanjut, berikutnya boleh diperkenalkan, mungkin dari Paula silakan. Boleh, ini perkenalkan dulu, ada Cici Koko cantik di sini. Boleh Ci, kenalan dulu. Oke, halo semuanya, nama aku Evelyn Tandiono. Biasanya aku dipanggil Eve. Oke, dan Halo semuanya, perkenalkan nama aku Matthew. Panggilnya Matthew aja sih, masa Mehmet nih. Matthew, Oke, fine. Matthew. Mungkin pertanyaan pertama, status Cici Koko di sini apa ya gitu ya? Kayak udah sejauh Nah, mana? iya benar, boleh tuh. Gimana? Satu hubungan gitu ya berarti ya. Nah, Hubungan gimana jelasin? Teman, kalau teman nggak masuk sini Kalau kan? teman kita bubar nih sekarang. Oke, ya kita masih pacaran sampai saat ini. Dan sudah mulai berproses untuk ke pacaran yang maksudnya kayak Bukan ke main-main lah. hubungan yang Iya. lebih serius gitu ya. Serius guys, Yes. jangan main-main. Oh, kalau Romo statusnya masih Romo ya? Belum berubah kan? kalau kita berdua, Ya, saya masih kerja aja lah, udahlah gitulah. Oke, berikutnya nih. Jadi kan tema kita cinta beda agama. Berarti aku mau nanya nih, di sini yang dari Evelyn agamanya apa, dari Matthew agamanya apa? Oke, aku dulu ya. Ya. Oke, kalau misalnya aku agama aku Katolik, dari kecil aku udah Katolik, pokoknya permandian semuanya Katolik dari bayi. Berarti emang gitu. dibesarkan di keluarga Katolik ya? Yes, sampai sekarang aku Katolik. Dan kalau aku kebetulan Kristen, dari kecil Kristen, semua background keluarga Kristen juga, jadi ya emang udah dari lahir lah Kristen. Oke. Berarti yang satu Katolik, yang satu Kristen. Oke, berikutnya. mungkin aku mau nanya dulu sih, kan kepo gitu ya, mungkin audiens juga kepo nih. Boleh. Kira-kira sejarah hubungan kalian tuh apa sih? Kayak dulunya apakah teman dulu, atau teman kerja, atau kenal dari gereja? Dari gereja nggak mungkin. Ya, bisa aja kalau dia mampir ke gereja kita tuh, Oh iya juga. atau bener sih. Evelyn yang mampir kan bisa juga. Oh, Ya pokoknya begitu ya. iya gitu deh. Gimana, Sum? Ya jadi kebetulan ini udah jalan tahun kelima ya. Wih, It's STNK udah baru itu. ya, great 5 years lah ya kalau bisa dibilang ya. Sejarah hubungannya dulu kita ketemu di suatu organisasi kampus. Ya di mana kita Kita satu organisasi Ya, satu lah ya, organisasi satu lah, member hitungannya. gitu. Dulu sekampus sejurusan atau? beda jurusan, Oh, cuman tapi satu satu kampus. organisasi. Iya, satu organisasi. Di sana ketemu sama Evelyn. Hari pertama ketemu, Awalnya cuma teman. awalnya cuma teman. Cuman Semua kayak kan berawal dari teman. Ya, semua berawal. Dari teman. oh ya memang benar ya, semuanya berawal dari teman. Hari pertama ketemu lihat
Evelyn minum Yakult di ujung Gila, sana. Sampai diinget sekali 5 tahun masih diinget, Bang. Kayaknya itu momen Karena itu paling awkward epic sih. sih. Epic sih ya. Ini ada sejarah apa dengan Yakult nih? Jadi penasaran. Dari sana temen sih, masih temen sih waktu itu. Cuman kayak as time goes by, tiba-tiba cinta datang kepada enggak. Jadinya ini loh. Boleh waktu itu. Kayaknya kalian lebih prepare daripada hostnya gitu loh. Ya kurang lebih gitu sih. Oke, awalnya ketemu di kuliah ya. Ya. Yes. Sekarang udah 5 tahun, oke itu cukup lama ya. Nah, kan istilahnya ini ya, nggak ada jalan yang mulus gitu lah ya kan. Kira-kira ada nggak cerita ya, nggak usah banyak-banyak, mungkin yang lebih memorable lah, entah itu mungkin kayak pertama kali berantem atau pertama kali apa gitu, mungkin yang sampai sekarang tuh itu tuh diinget banget gitu. Atau mungkin bisa mulai dari first impression ketemu. Ya, itu juga bisa yang seperti itu sih. Sejujurnya first impression aku lupa sih, karena kan pertama ketemu dari satu organisasi ya, jadi sekalinya ketemu langsung sama banyak orang gitu kan, jadi ya memang kayak new people ya udah gitu. Nah pokoknya pokoknya kayak seiring kita berorganisasi, kita sering ketemu bareng, rapat bareng sampai tengah malam gitu-gitu, kayak Matthew tuh baik gitu, maksudnya kayak dia tuh memang baik sama semua orang kayak gitu. Baik dulu dong. Jadi kan maksudnya memang baik sama semua orang gitu. Nah terus sebenarnya menyambung pertanyaan pertama sih, sebenarnya pertama kali kita bisa akhirnya deket itu, jadi dulu kan kita kalau misalnya kuliah itu parkirannya jauh banget ya. Nah terus karena Kebetulan seorang Iya. wanita, Kebetulan, parkirnya iya. di middle of nowhere. nah karena waktu itu selesai rapat gitu, kayak udah tengah malam, jam 1, jam 2 malam kayak gitu. Nah akhirnya ada saat-saat ya itu temenin aku ke mobil kayak gitu kan. Jadi kayak pas lagi, kan itu jauh kan, terus udah kayak malam-malam gitu ya. Jadi kayak di dalam perjalanan itu, kayak kita ngobrol-ngobrol, get to know each other, terus ya udah akhirnya jadi jadi kebiasaan gitu ya. jadi Jadi dekat kebiasaan. gitu. Emang kalau malam remang-remang gitu. Romantis gitu. Ini teman loh, masih teman. Masih teman. Masih teman, ya kan semuanya dari teman. Iya. Semua dari teman. Oke. Ini yang mungkin paling klise. Siapa yang pertama kali bilang suka duluan gitu? Ih, gemoy banget. Kita mau berantem nih. Jadi siapa? Kalau dibilang pernah bilang suka duluan sih, bisa jawab nggak sih? Nggak bisa ya? Nggak tahu. Kayaknya gimana ya? Sekarang suka atau- Ya masih suka Oh, dong. masih suka. Kok nggak gimana caranya? Oh, ya. Kalau bilang siapa bilang suka duluan sih? Kayak nggak ada. progresif Kayak sih, progresif maksudnya sih, kayak kayak sama-sama deket Oh, tiba-tiba kalian gitu. saling peka aja gitu. Atau gimana? iya gimana sih? Iya pokoknya kayak dari temenan. Ini kita nggak punya tanggal jadian guys. Jadi ya udah, jadi pengeluarannya kayak murah ya? Iya. iya pinter loh. Pengeluarannya murah itu, nggak ada Lebih tanggal hemat. jadian. Itu paling murah guys. Nggak usah beli bunga, nggak usah beli coklat, nggak usah kayak sosok siapin kata-kata klise. Mungkin ini tips and tricks kali ya. Ya pokoknya kayak Berarti- udah jalan-jalan gitu. Tiba-tiba kayak udah berasa kayak pacaran gitu. Ya udah gitu. Jadi pas lagi flashback, siapa yang suka duluan gitu, nggak tahu. Sama-sama aja lah ya, biar nggak berantem di sini ya. Oke. Fair ya, fair. Berarti mutual agreement. Iya. Oke. Ada surat kontrak yang mau lihat? Aduh, serem banget. Agak menyeramkan. Oke. Kalau misalkan gitu, berarti menurut Cici sama Koko status itu nggak gitu penting ya? Kalau di- Aku bisa jawab itu. Aduh. Udah siap ini kayak. Pasti buat semua wanita status itu sangat penting. Oh. Cuman ini kayak suatu hal yang kayak misalnya kayak menurut aku makin kita nggak umbar, makin kita nggak kayak kesannya kayak memaksakan harus memamerkan satu sama lain, itu menurut aku lebih sehat gitu. Dimana kita harus nggak membuktikan orang kalau emang kita mencintai satu sama lain. Menurut aku sih kayak gitu sih. Ya jadi ya kayak gitu ya. Gitu, ya jadi Cuman kalau ya, misalnya cuman ada beberapa kali sih emang dari EV-nya. gitu, Ada gimana ya? kode-kode. Iya, nanya Tanggal terus bagus gitu. nih, Iya. 9 kemarin. Nggak apa-apa. Masya Allah. Masalah. Sekarang udah rela kan dari 5 tahun. Oh, Mungkin nanti budget nembak dipindah ke budget proposing Ah. gitu ya. Heboh dong kalau begitu. Oke. Gimana Bu? Ada tanggapan nggak? Melihat Ya, ini? menurut saya memang namanya pacaran ya, lebih baik menurut saya yang mengalir gitu sih. Karena dalam perjalanan tidak harus dibuat seperti dramatis dan sebagainya. Ya kalau
nembak terus dapat sambutan. Kalau enggak, waduh, mendingan jalan begitu lalu sudah. Karena memang yang paling penting dalam relasi itu ya saling pengertian, bisa mengerti perasaan, dan bisa jalan cocok, nyaman. Perkara yang lain-lain tidak masalah. Kalau dalam firman itu dikatakan, nanti tinggal 3 hal ya, iman, harapan, kasih. Yang terbesar diantaranya adalah kasih. Ya kalau ada kasih, sudah. Iya, jalannya tinggal lanjut aja ya. Ya. Oke. Oke. Kira-kira kayak selama 5 tahun ini tuh Cici Koko kayak jalannya mulus aja atau ada kayak sempet pernah down banget? Soalnya kan apalagi biasanya kalau aku dengar dari teman-teman ya, hubungannya nggak ada status tuh kayak jadinya seakan-akan gimana ya? Kayak seakan-akan kalian berdua itu tuh nggak ada komitmen atau gimana gitu. Kayak kalian hubungannya tetap lancar-lancar aja atau ada pernah sempet down karena ada satu masalah? Down kayak break gitu ya, kayak break mungkin nggak kontak-kontakan dulu selama beberapa waktu. Mungkin itu lebih ke aku kali ya. Aku bisa jawab gitu kayak aku nggak percaya sama yang namanya break gitu. Kenapa aku bilang aku kayak gitu? Kayak kalau emang mau break, ya berarti nanti ke depannya kalau misalnya something big happens to us ya break berarti ya tengah jalan pun kalau serius pun bisa break dong kayak gitu. Jadi itu jadi kayak salah satu Iya, solusi. solusi gitu. Sedangkan aku nggak mau jadi itu sebuah solusi. Iya, jadi kalau emang mau break mendingan nggak usah bareng ya udahlah gitu loh. Karena udah coba sekali break kalau misalnya nanti let's say married minta break mana bisa gitu. Gitu sih menurut aku. Dan memang psychological fact. Kalau orang saling mencintai itu tidak bisa 3 hari tidak komunikasi. Kalau bisa 3 hari tidak komunikasi, there's not real love. Psychological fact. New insight. New insight. Pantesan ya, baru ngerasain gitu. Tiap detik dicari gitu. Agak CFP-nya agak Sepertinya. Enggak ya guys. Tapi kalau misalnya dibilang tetap jalannya lurus gitu aja ya enggak lah. Maksudnya pasti ada maksudnya kayak di awal-awal gitu ya pasti kan kita harus pengenalan gitu ya. Maksudnya pengenalan dari sisi akunya seperti apa, pandangan aku terhadap hal-hal gitu gimana, pandangan dia seperti apa. Ya mungkin nggak mungkin kan, maksudnya kayak kita sama saudara sendiri aja nggak mungkin bener-bener pandangannya 100% sama gitu kan. Gimana sama orang yang sama sekali kita awalnya nggak tahu kayak gitu. Nah jadi kayak ya udah kita ngobrolin, kita coba cari jalan jalan tengahnya ya, kayak pendapat yang memang di tengah gitu. Tapi aku jadi kepo awal-awal kenal, kira-kira Cici Koko kan emang satu organisasi itu kan isinya banyak orang tuh. Kenapa kayak kalian gitu yang merasa kok kayak she's the one atau he's the one gitu? Kayak penasaran aja gitu. Atau itu mungkin malah nggak dirasakan awal-awal gitu. Iya, soalnya aku kayak ikut banyak organisasi nggak dapet kayaknya. Mungkin rapatnya kurang malam. Oh enggak. Karena udah online agak susah. Online kan nggak kelihatan langsung ya. Bisa beda apalagi kalau di kelas pada off cam gitu. Kayak kelihatan rupanya sekarang. Gimana? Nggak tahu, nggak ada ini sih, nggak ada kayak nargetin gitu kayak berarti oke nih gue mau deketin gitu, nggak cuman ya dulu kita teman-teman aja. Bahkan pernah kamu bilang kamu nggak mau pacaran sama satu organisasi. Iya, even aku dulu tuh awal-awal aku nggak mau pacaran sama satu organisasi, aku bilang kenapa? Karena aku tuh mau temenan sama semuanya fair gitu. Kalau misalnya kita udah punya pacar kan nanti takutnya ada hal-hal yang atau misalnya kayak ada hal-hal yang kayak jadi berantem karena hal-hal yang nggak penting atau gimana gitu. Oh, takut mungkin ke mix profesional sama pribadi kali ya. Betul. Iya. Betul sih. Ya, cuman untungnya setelah sama Matthew pun kayak ya udah gitu. Kita malah lebih bisa deket sama yang lainnya juga. Kayak gitu. Jawab kayak misalnya mulus atau enggak gitu loh. Iya. Ngalamin pacaran kayak ada fasenya gitu loh, kayak tahun pertama kedua itu pengenalan mostly berantemnya adalah dikit-dikit, biasanya kan tentang kayak kebiasaan kali ya. Kayak misalnya kebiasaan kalau beli makanan suka kebanyakan, sesuatu yang kayak simple-simple kayak gitu tuh masih dipermasalahkan gitu. Cuman mungkin udah mulai masuk kedua, ketiga, tahun ketiga, keempat tuh udah mulai agak pertanyaannya lebih ke serius gitu ya, ngerti nggak sih, kayak gimana yang lebih menyimpang ke depannya gimana, apa yang mau dilakukan, langkah-langkah selanjutnya gimana, terutama masalah tentang agama juga gitu ya, kan kayak cuman ya dijalanin bareng, kayak pasti kalau emang komitmen itu penting gitu loh. Kayak kalau emang dari awal nggak komit buat apa gitu dijalanin capek-capek sampai 4-5 tahun gitu kan ya. Dan respect each other aja Respect sih. each other, bener sih, itu paling penting.
walaupun salah satu dari kita ada yang egois, kalian tahu siapa. Aduh. Bukan aku ya guys. Kelihatan. Egois. Cuman Ini kayak, kenapa ya saya di pojokan dari tadi? Ya udah saya yang egois. Saya yang egois. cuman kayak tetap aja gitu loh, kalau emang mau everything works out, pasti ujung-ujungnya respect each other gitu loh. Mau saya egois apapun aku, mau saya egois apapun FP-nya gitu. Gitu sih, yang kayak misalnya kalau dibilang mulus, ya nggak bisa dibilang mulus gitu. Kalau mulus banget itu kayak agak pacaran, cuman Iya, malah menurut kita kalau memang, maksudnya kayak dengan kita punya masalah, kita punya misalnya kayak hal-hal yang lumayan concerning gitu menurut kita, dan itu dibicarakan, itu malah kita jadi makin mengenal satu, ibaratnya kita kalau misalnya kita kenalan sama orang, itu tuh kayak kita ngupas bawang gitu ya, kita kan satu-satu nih dari luar, layers, ya. iya per layer gitu. Nah ketika kita punya masalah, itu tuh kan kita ngobrolin bareng, pas udah selesai kita jadi tahu, kita buka layer baru tentang dia kayak gitu. Betul. Karena kan nggak bisa ya sebenarnya 1-2 tahun kita langsung kenal, kita tahu dia orangnya sampai seluk-beluknya seperti apa, kayak gitu. untung bukan bawang bombay atau bawang. Kita ngomong bawang apa nih? Apa? Ini kayaknya kalian tuh punya jokes gitu ya. Kayaknya Tadi kelihatannya aku, tuh. sekarang bawang. Apa nih? Apa lagi nih abis ini? Aduh. Ya jadi ada beberapa rules yang kita set sih dari awal sih. Kayak misalnya kalau punya masalah nggak boleh yang namanya kita simpen 2 hari gitu. Karena kayak gimana ya? Lain kayak kuliah gitu sih ya. Gimana ya? Nanti Punya harus buat dendam ini, tuh kayak skripsi. Gimana ya? Oh, buat skripsi dulu. Iya. Iya. Yang paling utama memang kalau ada, jangan sampai ada ganjalan. Ya, Karena kalau ada ganjalan, komunikasi tidak bagus. Ya, itu benar Justru sih. jangan sampai ada ganjalan sampai esok hari. Kalau dalam firman ya mengatakan begitu. Jangan menyimpan amarahmu sampai matahari terbenam. Iya. Tapi yang paling sederhana mungkin kalau ada ganjalan bisa langsung diomongin. Itu Ya. yang membuat komunikasi lebih baik. Oh mungkin atau ini dari pengalaman banyak yang konsultasi sama Romo atau gimana? Ya, teoritis sih sebetulnya. Tapi juga memang beberapa yang terjadi. Kan saya juga mendampingi MA, mendampingi pria sejati, mendampingi juga wise woman seperti itu, couple for Christ. Kebanyakan yang utama itu komunikasinya tidak jalan. Komunikasi tidak jalan itu ada ganjalan tapi nggak selesai. Lalu kemudian ya udahlah, itu enggak menyelesaikan. Oh mungkin jadi jatuhnya mendem gitu kali Ya, Terus nggak kemudian- menyampaikan apa yang dia maksud. Betul. Sebenarnya komunikasi kan adalah mengungkapkan apa yang saya rasa sampai tidak ada ganjalan lagi gitu. Resolve pada akhirnya. Jadi terbuka gitu mungkin ya Mo ya. Ya tadi perumpamaannya bawang yang lama-lama terkelupas jadi lebih mengenal karena justru ketika ada ganjalan bisa open, bisa diekspres. Tadi Cici Koko ngomongin tentang rules itu kayak kalian tuh nentuinnya pas kalian ada satu kejadian atau emang dari awal atau gimana? Gimana ya? Itu sih, ya, kok ada yang kayak tiba-tiba kayak di tengah jalan, oh kita nggak boleh kayak gini nih. Kita set ada rules, kalau misalnya kenapa harus ngapain langsung gitu loh. Cuman kayak emang ada dari awal, kayak misalnya kayak berantem gitu loh. Kayak misalnya, please kalau berantem jangan sampai kayak satu orang kayak tinggalin gue dulu gitu, nggak bisa gitu. Jangan langsung lepas tangan gitu, mungkin harus langsung. Dan kebetulan FV-nya juga kayak misalnya kayak kalau misalnya kan nggak mungkin kayak tiba-tiba walaupun kita set terus kita nggak break it kadang gitu. Kadang juga ada kayak beberapa kali kayak ada diem sejam gitu. Cuma dia kebetulan CFV malah nyari kayak kok cuma gini doang gitu, kayak something like that gitu loh. Cuma udah lama sih, udah agak lama nggak berantem. Iya itu jadi dulu. kayak- Jadi memang masih kayak unek-uneknya masih belum kelar kan, ya itu yang tadi Romo bilang, maksudnya kayak kita pernah mengalami itu dan pas lagi kayak gitu tuh kayak masih nggak enak aja, kayak kenapa gua harus kasarnya kenapa gua harus sama ini orang kalau misalnya gua aja nggak bisa terbuka sepenuhnya ke ini orang kayak gitu ya. Jadi kayak ya setiap aku punya kalau misalnya kita punya masalah apa sekecil apapun itu ya diomongin gitu. Jadi kayak makanya 1-2 tahun pertama dibilang pengenalan itu ya pengenalan banget. Jadi mungkin dari permasalahan itu baru kebentuk rules baru Yes, dari setiap yes. masalah. Yes. Oh gitu. yang menurut kita bisa meningkatkan hubungan gitu lah ya. Gua ada kepikiran nih mau nanya. Ini kan dari tadi kan mungkin secara lingkup lah ya masih kalian berdua nih. Sekarang mungkin boleh diceritain nggak misalnya kayak temen gitu ada yang support atau apa, terus mungkin juga kalau dari segi keluarga apakah ada yang maksudnya apakah kalian cerita-cerita gitu
kayak maksudnya cerita ke orang tua ya lagi deket nih sama orang ini terus kalau iya ada responnya yang mungkin positif atau malah negatif atau gimana gitu, ada nggak yang bisa kalian ceritakan kira-kira? Kalau teman nggak Ke teman banyak nggak ada sih. sih. Teman ya suportif aja gitu, karena kan itu kita yang ngejalanin kan. Bener juga. Balik lagi kalau orang tua sebenarnya juga sama ya. Nggak sampai, mungkin kita maksudnya gimana ya, mungkin agak bersyukur aja gitu loh kalau keluarga itu nggak ngerecokin hubungan terutama karena kan yang jalanin juga kita gitu loh. Dibilanginnya sih gitu sih. Tapi Juga waktu itu masih nggak tahu, ya udah jalanin dulu aja semuanya gitu kan. tapi ya wejangan ya tetap ada. Maksudnya ini kan first time aku sebenarnya pacaran beda agama gitu ya. Nah, jadinya kayak pas lagi aku bilang pas lagi cerita-cerita ke orang tua gitu ya, mereka cuma bilang ya tetap harus bisa tahu gitu imannya kita tuh, maksudnya kayak kita harus bisa menjaga agama kita gitu loh. Maksudnya kalau memang bukan kita yang mau pindah ya jangan pindah karena pasangan kayak gitu. Jadi karena sebenarnya agama itu kan tentang diri kita ya, bukan tentang, maksudnya kayak bukan tentang hubungan gitu. Kayak menurut aku kayak nggak wise saja kalau misalnya kita pindah karena pasangan kita tuh punya agama yang lain, kecuali memang kita punya hati untuk pindah gitu, itu udah beda cerita. Tapi mungkin awal-awal sempat kepikiran nggak sih Ci, kayak kalau aku kan emang dari mamaku juga masih pemikiran yang lama kalau misalkan pacaran tuh kalau bisa cari pasangan yang seagama gitu. Mungkin ada yang ngeganjel atau gimana, soalnya kalau aku sendiri kayak jadinya mikir ya udah cari pacar di gereja aja gitu sekalian gitu kan, daripada kayak tahu-tahu udah jadian terus akhirnya nggak disetujuin karena itu atau gimana, jadi halangan di tengah-tengah. Oh, oke. Awalnya kalau misalnya dibilang, maksudnya kan kita suka set goals gitu ya biasa sebagai cewek gitu, kayak bukan set goals ya, kayak maksudnya ada kriteria-kriteria, syarat-syarat kayak gitu ya. Kalau memang kita mau pilih ya sebenarnya banyak gitu kan. Cuman apakah memang itu tuh yang sesuai sama yang kita seharusnya dapatkan? Kayak gitu ya. Kalau misalnya saat ini udah sama Matthew yang beda agama, ya maksudnya kayak toh kita juga punya iman yang sama sebenarnya. Bener nggak sih Mo, kalau misalnya Katolik sama Kristen itu sebenarnya imannya kan kita masih sama ya, karena kita masih sebenarnya sama-sama percaya kepada Kristus. Tapi juga memang yang paling penting itu tadi relasi itu perkawinan itu kalau sampai ke perkawinan ya, pacaran sampai ke pasti mengarah ke sana lah kalau mau serius. Perkawinan itu adalah relasi kasih. Ya seperti tadi, kasih itu lebih besar dari iman. Jangan karena imannya lalu bermusuhan, nggak masuk akal. Iman itu membuat orang bisa saling mengasihi harusnya gitu. Maka dalam 1 Korintus 13 dikatakan nanti tinggal 3 hal, iman, harapan, kasih. Yang terbesar ya kasih itu. Yang paling penting menurut saya justru ketika masuk dalam perkawinan atau dalam relasi, itu mempunyai belief yang sama, mempunyai konsep yang sama. Bahwa misalnya perkawinan itu sekali selamanya seumur hidup misalnya. Ya itu yang penting. Jangan masuk ke relasi tapi yang satu percaya perkawinan itu sekali seumur hidup, yang satunya bilang ya lihat nantilah kalau enggak cocok. Wah, Kayaknya sih dengan konsep yang enggak sama, susah itu. Susah. Oh, enggak apa-apa, pisah juga bukan masalah. Waduh. Susah itu kalau ajarannya sampai seperti itu. Tapi meskipun ajaran begitu, kalau kita pribadi masing-masing punya konsep yang sama untuk masuk dalam sebuah hubungan, ya aman. Kalau beda itu yang susah. Maka mungkin dalam hal meskipun beda, kita tidak, kalau Kristen dengan Katolik itu tidak disebut beda agama, tapi disebut beda gereja. Gitu. Jadi karena gerejanya beda. Mungkin konsep-konsepnya banyak yang sama, beliefnya banyak yang sama. Meskipun banyak juga yang bedanya ya. Tapi yang paling penting itu tadi, relasi lebih based on love, bukan on faith ya. Bukan karena iman lalu kita pun juga bergaul dengan orang ya tidak tanya dulu ya apa. ya juga sebenarnya Kan relasi aja gitu. Menurut saya sih. Mungkin kalau dari Romo ada yang kayak kasus khusus atau gimana gitu, kayak paling seringnya kalau kasusnya beda agama tuh jadi kayak penghalang atau nanti Romo luruskan lagi atau jadinya solusinya gimana tuh? Kalau relasi kebanyakan menurut saya sih tergantung pada kedewasaan pribadi, tidak pada agamanya apa. Kalau misalnya dia secara pribadi dewasa, mampu berrelasi, mampu berkomunikasi,
mau solving problems wisely, agama apapun tidak masalah gitu. Tapi sama-sama seagama pun, kalau misalnya not mature enough in relation, waduh, setengah mati itu, meskipun ya ke gereja bersama dan sebagainya. Sekali lagi yang menentukan dalam relasi adalah kedewasaan berelasi sih. Hanya memang ada beberapa kasus, kalau di gereja Katolik, ya ini cerita tentang gereja Katolik, itu sangat strict terhadap konsep perkawinan yang sekali selamanya seumur hidup. Tidak ada alternatif. Nah, karena itu perkawinan kebanyakan dilaksanakan di gereja Katolik. Karena menandatangani yang namanya lembar penyelidikan kanonik yang isinya itu tadi, bahwa saya mau menikah sekali selamanya seumur hidup tidak terceraikan. Ini bukan masalah iman. Kenapa maunya ke gereja Katolik? Bukan masalah ke gereja Katolik. Kalau di gerejamu ada seperti itu juga, no problem. Ini hanya masalah memastikan bahwa perkawinan itu sekali selamanya seumur hidup gitu. Jadi bukan masalah agama. Kalau nikah di gereja Katolik lalu jadi Katolik, tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya sama sekali. Hanya menyetujui bahwa perkawinan sekali selamanya seumur hidup, hitam di atas putih tanda tangan. Karena itu adalah hukum ilahi. Gereja itu di bawah hukum ilahi, bukan di atasnya. Kalau perkawinan itu hukum ilahi, orang mau menikah itu pasti mau selamanya. Agama apapun, coba aja orang menikah lalu tanya, Mas mau menikah berapa lama? Oh, digebuki kalian. Atau jawabannya ya 2 tahun. Karena setiap begitu orang menikah itu. Itu artinya hukum ilahi, melekat di dalam perkawinan itu sendiri. Tidak boleh dibatalkan. Apalagi yang buat janji mereka sendiri. Janji mau mencintai selamanya seumur hidup tanpa syarat. Seumur hidup tidak bisa dibatalkan. Dia tidak bisa batalin gereja, apalagi orang lain nggak bisa. Maka harus ada jaminan. Karena itu kenapa harus di gereja Katolik? Karena itu sih. Tidak lalu mengatakan kenapa masih di gereja Katolik? Ya karena ada itunya. Kalau di gerejamu ada seperti itu, monggo. Harus ada kepastian gitu. Karena gereja Katolik tidak mengakui perkawinan yang mengizinkan perceraian. Nah itu kenapa mesti harus hanya masalah kepastian. Kalau di tempat di mana menikah ada kepastian itu, monggo. Tapi kalau di gereja Katolik pasti seperti itu pasti, dan tidak ada masalah agama. Ya, agama apa boleh saja. Karena perkawinan itu masalah relasi, bukan masalah faith. Itu loh. Ya, seperti itu. Mungkin teman-teman ini ada yang lagi pacaran beda agama atau lagi sedang berhubungan atau kayak lagi mikirin, aduh jadi sama dia karena agama nggak ya? Ternyata kalau di gereja Katolik itu bisa guys. Jadi jangan overthinking dulu mau putusin karena agama gitu, nggak usah bikin alasan deh. Katanya boleh. Nggak suka aja itu. Lumayan kan jadi konseling ini, jadi ngerti gitu loh kalau dari segi Katolik begitu. Nah oke, jadi sekarang ini kita mau ke sesi game dulu, jadi kita akan break dulu sebentar. Yang tadi kan udah dijelasin ya game itu ya, yang tebak kata. Nah ini kita mau ngatur posisinya dulu kan ya? Oke, jadi di sesi games ini kita bakal main satu game. Nah, kali ini gamenya itu namanya tebak kata. Jadi, cara mainnya itu kita ada 2 pasangan ya. Yang ini pasangan ini ya gitu deh ya. Pasangan. Jadi dari setiap pasangan itu bakal berkompetisi untuk nebak satu kata. Jadi ada di sini sticky notes. Jadi nanti masing-masing dari salah satu pasangannya bakal aku kasih lihat kira-kira katanya apa, dan yang lawannya harus nebak dengan describe hint dengan satu kata juga. Misalkan roda, yang satu lagi jawabnya dengan mobil, terus baru ditebak roda, baru dapat 1 poin gitu. Oke, langsung aja. Langsung aja. Kita Siapa dulu? mungkin dari Mungkin. aduh. Oh, Susan. Oke. Jadi siapa dulu? Yang menang. Yang menang. Oke. Abis gak diskusi dulu guys, bikin kaget. Oke, kata yang pertama. Oke, ronde pertama. Ini katanya. Oke. Ini harus pakai kata ya. Oke. Describe-nya ya. Oke, mulai dari Cici dulu. Yang gampang dong. Jeng. Hai sayang. Gila sayang. Cinta. Jadi mau. Cinta. Teto.
Nah, Kantong emo ya. Film. Romantis. itu nggak romantis buat aku. Oh my god, jujur. Maafin aku ya. Aduh, kalau kayak gini pertanyaan Sayang-sayang film. chemistry Bagus, selama 5 tahun dihempaskan oleh chemistry 40 menit. Itu nggak romantis buat aku. Aku kayak mau lebih romantis tapi aku cringe gitu. Gila, oh my god, masih kaget. Oke, dan 1 poin nih ya. Ini. Oke. Jangan lihat tuh. Bukan itu tetap. Oke. Oh, gantian ya? Gantian. Tutup mata. Yang ngintip ada Romo di sini. Oke. Udah? Oke. Udah. Nah, Gantian dari Ya. Arif dulu. ini dong. Ya maksudnya dari Iya, tim iya, Arif. oh iya, sorry. Ini agak kurang chemistry-nya antara host ya. Ya. Yang muda. Rumah. Kan satu kata kan? Iya, betul. Nggak boleh dua. Tadi kedua lagi. Pas nggak tahu. Oh, bisa pas emang baru Ya, tahu pas, sih. pas, Oke. pas. Dari tim CFP. Bersama. Pernikahan. Waduh, pemikiran CFP udah kesono ternyata. Oh, Pada. Cincin kali, cincin. Nggak dapet ya? Ya, belum. Tangga. bangun. Mengecewakan jujur Li. Kan bangun rumah. Aduh, Oke. aduh capek banget. Langsung, boleh Ci. Dik-dik. Jadi rumah bersama tangga. Ini agak eksplisit nggak jadi deh. Apa ini maksud si Koko? Susah ya katanya. Ini tim kreatifnya nggak kreatif ya. Saudara. Keluarga. Betul Bang. Bener. Bener. Rumah tangga. Iya, kurang jelas apa lagi Ki? Oh. Udah. Oh iya, udah salah. Maaf ya. Belum makan siang nanti Iya, maaf. tim kreatif boleh dikasih makan dulu mungkin fotonya ya. Udah. Maaf. 1 poin untuk yang beneran pasangan. Oke, Ya, lagi ya. ini deh. Oh iya udah. Ini. Waduh. Waduh. Oh ini. Oke, mulai dari siapa dulu? Apaan? Kita. Hubungan. Come on. Aduh, kurang nih ya. Kenapa kayak patung sih? Kayaknya Nikah. Susah ya katanya. teman-teman di belakang juga ikut gregetan liatin aja. Pacaran. Aduh, bisa kesempatan lagi untuk merebutnya CFP sampai pegang kepala nggak sih? Tadi ngomong apa? Susah. Pacaran. Oke. Jadi lupa Dua. juga katanya. Kita dua. Aduh. Kita dua pacaran. Iya kok Apaan? bisa? Apa? Ayo. Apaan kita dua pacaran? Bisa jadi. Bisa kode-kode tatapan gitu kayak Bisa jadi. kedipin. Ini bukan Pernikahan. Bukan ya tadi udah. Tadi kan gua. Oh iya. Oke. capek juga nih. Ya bisa. Bersama. Relasi. Aduh, terlalu berat ya. So close yet so far guys. Hubungan. Relasi sama hubungan kayaknya sama. Belum ada. Gak apa-apa. Ya udah. Langsung next ke rumah lagi. Maafkan aku. Maafkan Ini aku. terlalu susah apa kita skip aja nih? Geng 1 kali lagi kali ya. Ini kesempatan. Gandengan. 1. Aduh, susah. Salah. Ternyata jawabannya itu pasangan. Susah loh itu. Man, gimana sih? Kalau aku udah kayak Tadi
Tadi langsung jawab sih pokoknya. Udah pede aja dulu, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Oke, Jadi masih mau satu-satu ya. Satu sama. Oke. Tutup mata yang ini tutup mata. Oh ya. Oke. Oke. Boleh nebak dulu dari Ko Arif. Lucu. Sampai dia jawab saya. Aduh. Agak aduh. Aduh, padahal jelas banget sih ini. Nggak tahu lah, entar belum kepikir. Entar gak tuh jawaban. Pas. Oke, jawaban dari Koko dulu. Boleh, Koko. Kamu Waktunya dari tatap mata aja udah bisa ketebak ternyata ya. ulang tahun. Ini satu tema bukan? Bukan, nggak tahu. Enggak. Nggak boleh kasih tahu. Nggak boleh. Random sih. Badut. Yeah. Kamu kepikiran KFC di Arta Gading kan? Lucu tuh general mau selesai. Tapi badut lucu loh, aku membela Romo loh. Iya, udah lah. Ya biar surat Iya, nikahnya salah. dikeluarinnya cepat. Keluar surat nikahnya biar keluarnya lebih mulus mungkin. Oke, jadi 1-2. Yang ke berapa ini? Ya selanjutnya lah ya. Wah, Iki. Yo, Langsung boleh dari Bang Arif lagi ya. Sampai jawab ntar sih agak nanti, padahal clue-nya dari dia. mentega. Agak random sih. Ya, tunggu dulu aja. Tunggu dulu nggak? Berarti kalau Arif Pas suka. aja mau apapun, biar nggak usah ngasih tahu teman. Ini kok mainnya sabotase sih? Emang ini tim Kue. kreatif kalau yang menang dapat apa? Kue, nih? kue. 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 Oh, bisa? Gembrot. Wah, curang ini. Saya jadi Koko pun panik berkeringat. Gembrot. Ini lebih kata-katain ya daripada Iya. Agak takut nih. Mentega, kue, gembrot. Gembrot loh, bukan gendut. Gembrot. Atau jawabnya kamu. Bah. Habis. Sarapan. Buset. Kok sarapan gembrot sih? Oke, bukan. Apa ini? Kayaknya ini sebenarnya gampang, guys. Terang. Terang. Apa-apaan nih pakai? Pengen ngomong perasaan. Clue-nya kan kata, bukan pakai bahasa tangan nih. Terang. Aduh. Kita liatin dong. Hah? Lemak. Bukan. Kok merasa ini? Bukan. Lemak. Aduh. Ya, bisa. Yohan, Sekali lagi ini last chance. Oke, Kita Andir. martabak. Iya. Dulu ya. Pokoknya Oke. Oke. Ini babak terakhir, guys. Ini Poinnya udah bonus 1. apa enggak? Oh iya, boleh. Bonus ya, yang menang gitu. Oh gitu? Buat apa? Gak apa-apa, kita nge-4 ya. Kita nge-4. Saya bangga. Menang-menang aku jangan gitu. Ayo. Harus sudah. Oke. Ini yang terakhir, guys. Oke. Tutup mata, cici. Oke. Udah pede mungkin ya. Dipikirkan matang-matang dari kelompok Ceci. Oh, I know. Kalau gitu langsung tahu saya nyerah. Botol. Botol. Aqua. Tet. Panas. Termos. Menang. Jawabannya termos, guys. Bang. Oke, berarti yang menang
Ini apa gimana? Saya yang menang. Daripada bertengkar ya, takut juga. Oke, setelah dari sesi games tadi udah tahu pemenangnya saya. Iya, lebih aman. Lebih aman daripada bertengkar. Yang ini bertengkarnya agak berani sih. Kita lanjut aja ke sesi selanjutnya. Sesi 2 yaitu nyamber, nanya narasumber. Nah, di sini nanti dari FW atau Matthew kalau mau nanya boleh langsung ya promo ya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan pembuka dulu yang aku pengen langsung tanya. Tadi kan membahas soal yang di Katolik itu bukan agamanya tapi relasinya. Nah, kalau di Katoliknya itu sendiri pas istilahnya ketika udah menikah gitu ya, itu tuh yang permasalahan pasti yang ditanya itu soal hosti, penerimaan hosti itu kira-kira gimana Mas? Sesudah ya, kalau menikah di gereja Katolik itu berarti diakui sah oleh gereja Katolik, maka dia boleh menjalaninya sebagai orang Katolik, termasuk terima hosti, meskipun pasangannya tidak Katolik. Kenapa? Karena memenuhi beberapa syarat, yaitu syaratnya mau menikah sesuai dengan perkawinan menurut ajaran gereja Katolik, yaitu nikah sekali selamanya seumur hidup tidak terceraikan. Oh, balik lagi ke yang tadi yang hitam di atas putih. Ya. Jadi kalau bisa menikah di gereja Katolik ya sudah, berarti dia tetap bisa menjalani iman Katoliknya. Sementara yang tidak Katolik ya tidak ada masalah apa-apa, karena tidak harus jadi Katolik. Itu pertanyaan. Oh, gitu. Tapi kayak kira-kira banyak gak sih Romo yang kayak kasus-kasusnya kayak misalkan Katolik sama Buddha atau sama Kristen kayak gitu, mereka yang dipaksa untuk ikut ke agama yang lain tuh gimana Romo? Pernah nggak ada yang konsultasi sama Romo mungkin nanya tentang itu? Ada yang menikah tidak di gereja Katolik, misalnya di gereja Kristen atau di Buddha atau apalah. Nah, saya tidak bisa menganjurkan untuk menikah di luar gereja Katolik karena saya adalah imam. Masa imam menganjurkan nikah jadi nggak benar gitu. Itu sama aja sales ngajarinnya tentang produk lain gitu. Dan jual, silakan beli tempat lain. Itu nggak boleh karena saya paling memberi pengertian bahwa kalau nikah di luar gereja Katolik nanti tidak bisa terima komuni lagi. Karena kita tidak mengakui perkawinan yang mengenal perceraian. Itu saja, intinya itu, bukan agamanya. Tapi perkawinan yang mengenal perceraian bagi kami melanggar hukum ilahi. Karena perkawinan itu hukum ilahi. Orang mau nikah ya pasti mau selamanya. Masa lagi mau nikah, misalnya enggak Katolik nih, misalnya. Terus lagi mau nikah nih, terus ditanya mau nikah berapa lama, pasti marah dia. Tuh, jangan gitu. Karena itu kodratinya begitu, kodratinya menikah itu selamanya. Kalau terjadi sesuatu di tengah jalan, it's not hukum Tuhan, itu maunya sendiri. Nah, gereja Katolik menjamin hukum itu, maka paling memberi pengertian. Kalau di gereja Katolik bisa terima komuni, yang Katolik tetap Katolik, yang tidak Katolik tidak harus jadi Katolik. Tetapi dijamin bahwa perkawinan sekali selamanya. Kalau di luar gereja Katolik, yang Katolik tidak bisa jadi Katolik lagi. Oh, itu selanjutnya tidak bisa lagi? Karena perkawinannya nggak diakui, lalu dia berarti tidak bisa terima komuni. Tetap Katolik tapi tidak bisa terima komuni, gimana? Oh, tapi kalau kedepannya, kalau di tengah-tengah, misalkan tengah-tengah pernikahan nih, tiba-tiba yang Katolik tuh makin merasa bersalah atau mungkin merasa pengen balik lagi jadi Katolik, itu bisa nggak, Rom? Bisa, perkawinannya harus diusahakan diakui sebagai perkawinan Katolik. Kalau tidak nikah lagi, tapi perkawinannya diakui menjadi perkawinan Katolik. Artinya dia harus memenuhi syarat-syarat perkawinan Katolik, yaitu sebenarnya hanya menandatangani perkawinan sekali selamanya seumur hidup, karena problemnya hanya itu. Bagi Katolik itu hanya itu saja. Jangan pernah bercerai, itu aja sebetulnya sih. Sebetulnya menjamin perkawinan itu supaya langgeng selamanya. Karena namanya perkawinan itu nggak bisa di tengah jalan terus nggak lagi gitu. Aduh, itu merusak semua. Ada anak, ada mertua, ada menantu, ada macam-macam kan. Relasinya kacau semua gitu. Dan itu mengacaukan seluruh relasi, maka itu yang dijaga. Kalau dia mau jadi Katolik lagi, nggak apa-apa, perkawinannya dibawa, surat nikahnya dibawa, diurus,
Lalu ada namanya penyelidikan kanonik dan mau mengakui perkawinan seperti yang diimani Gereja Katolik. Itu saja. Tidak nikah lagi juga. Tetapi perkawinannya dulu yang tidak di gereja itu diakui sah oleh Gereja Katolik. Karena gitu. sudah mengikuti perkawinan. Jaminan bahwa tidak akan bercerai. Begitu. Kalau kayak gitu mesti, kalau misalkan kita nikah secara Katolik itu ada syarat-syaratnya nggak sih, Roma? Mungkin Cici Koko di sini kan maybe menuju ke sono ya mikirnya langsung. Kalau kayak gitu tuh ada kayak kriterianya atau adakah? Ada. Ya, salah satunya memang harus namanya mengikuti persiapan perkawinan. Karena menikah kan belum pernah menikah, jadi ada tak punya pengalaman. Jadi diajari waktu kursus namanya membangun rumah tangga, MRT. Jadi persiapan, pengenalan, lalu ekonomi rumah tangga, lalu membangun visi bersama, masuk dengan konsep yang sama, itu diajari selama 2 hari oleh satu tim. Itu syarat pertamanya. Yang kedua, tidak ada halangan secara publik. Jangan sampai ternyata ini istrinya orang, ini suaminya orang, kan bisa. Itu terjadi, harus diselidiki. Ya, harus diselidiki. Namanya penyelidikan kanonik. Termasuk juga secara hukum harus diteliti apakah dia bisa menikah atau tidak. Maksudnya gini, secara hukum. Kalau di bawah umur, saya yang masuk penjara. Menikahkan orang di bawah umur, saya bisa kena. Gitu. Jadi ada beberapa syarat dalam perkawinan. Maka namanya penyelidikan kanonik, itu meneliti secara administratif bahwa dia bisa menikah. Tidak terikat pada perkawinan manapun. Secara umur juga kalau TNI misalnya harus ada surat izin dari komandan. Kalau enggak saya kena juga. Karena misalnya TNI itu harus mengikuti garis komando dari komandannya. Kalau harus pergi, kalau dia belum boleh nikah, nggak boleh nikah loh. Iya, TNI itu ada aturannya. Jadi kita harus juga meminta izin. Nah, secara administratif harus beres. Yang secara non administratif adalah relasi mereka itu benar. Maksudnya gini, jangan sampai ada yang dipaksa. Gitu. Itu juga harus ada syarat-syarat seperti itu. Tetapi yang utama adalah memang mampu berelasi dan kurang lebih perkawinannya bisa jalan dengan baik. Artinya tidak punya masalah sejak awal. Meskipun beda agama, beda gereja masih bisa, asal mampu berelasi, mampu bertanggung jawab. Bahkan harus secara psikologikal, ya tidak langsung penelitian psikologis ya, tapi Romo kurang lebih ngerti ini bisa membangun relasi yang dewasa lah, tidak seperti anak-anak. Gitu. Maksudnya kesehatan mentalnya. Mental gitu. Dan kedewasaan psikologinya. Kayak gitu juga Romo bisa kayak. Dari tanya kan tahu, dari tanya-tanya. Dari tanya-tanya. Kurang lebih bisa diketahui. Sehingga tujuan utamanya adalah ketika sudah menikah, itu memang sudah siap menikah dan sekali selamanya. Nah, itu membutuhkan kedewasaan. Karena menurut peraturan hanya orang dewasa yang sehat yang boleh menikah. Sehat secara jasmani dan maupun rohani. Yes, dan psikologis juga. Itu syarat-syarat. Oke. Berarti emang ya ribet ya sebenarnya ya, Boy. Karena emang kita harus mengikuti protokolnya juga gitu kan. Sebenarnya bukan ribet sih, tapi menjamin bahwa rumah tangga yang akan dibangun itu tidak punya masalah di depan. Ribet di awal, mending ribet di awal daripada ribet di akhir. Kadang-kadang di depan rapih aja di perjalanan ada masalah. Apalagi di jalan di depannya sudah bermasalah. Waduh, di tengahnya malah tambah masalah gitu. Itu yang dihindari. Berarti gereja tuh bukan seakan-akan lepas tangan, ya udah nikah-nikah aja gitu kan? Enggak bisa. Berarti udah ada persiapan dari sebelumnya. Kira-kira Cici Koko persiapannya sampai mana tuh? Persiapan. Mental dulu kah? Lebih ke komitmen dulu kali ya. Komitmen kayak dulu. Masa pacaran kalau misalnya nggak ada komitmen ya buat apa dilanjutin gitu sih. Bener juga sih. Tapi kalau kayak gitu selama 5 tahun itu pernah kepikiran buat udah kayak ada omongan buat ke jenjang selanjutnya atau belum? Udah dong. Udah. Ada sih. Kira-kira udah konsultasi sama Romo kah atau masih sama keluarga? Enggak, baru kita berdua doang gitu ya. Baru diomongin
Kalau di dalam gereja Katolik itu ada program. Kalau lagi pacaran namanya discovery. Oh, kita ikut Discovery. Pro. Oh, udah ikut. Nanti kita akan daftar. Iya, kita udah daftar tapi nanti kan di akhir September. Discovery itu tidak ada berkaitan dengan perkawinan, tidak. Tetapi lebih menemukan kualitas-kualitas yang ada di pasangan. Jadi masa pacaran itu bagus ikut discovery. Jangan ikut MRT, itu udah mau nikah tuh. Aduh. Nggak boleh. Lagi pacaran terus ikut MRT nggak boleh. Berarti mungkin Ikutnya kalau yang discovery. pasangannya udah kode ke MRT berarti udah siap. cincinnya Iya. udah harus ada persiapan. Kalau lagi pacaran begini ikut MRT. Karena nanti bisa ketahuan pasangan-pasangan saya itu gimana, apakah bisa cocok atau tidak, dewasa atau tidak, Oh, itu matching MRT atau dong? tidak. Bukan, itu Oh, itu discovery. discovery. Oh. Kalau lagi pacaran, sehingga bisa menemukan sendiri dalam dialog di antara mereka. Jadi gereja Katolik sangat memperhatikan rumah tangga dan keluarga. Jadi sejak pacaran sudah diperhatikan supaya memang kalau pacaran itu juga tahu tujuannya, yaitu mengenal kualitas-kualitas pasangan yang kurang lebih tidak akan menjadi hambatan dalam relasi, tapi justru membantu untuk berrelasi. Gitu. Yang ikut discovery itu hanya yang pacaran doang kah atau yang pacaran. Oh, yang pacaran doang. Single-single Bisa terlalu daftar, jauh. nggak bisa daftar. Cari dulu, Berarti kita cari dulu pasangannya baru ikut bareng Ciis ikut discovery. Mungkin mau cari nanti biar kita bisa barengan. Aduh, cariin boleh kontak di sini. Kok Arif punya saya. Nggak. Jadi gini, di perkawinan Katolik beda agama itu nanti anaknya itu gimana, Mo? Maksudnya apakah wajib Katolik atau gimana? Iya, salah satu dari perkawinan Katolik itu memang yang Katolik terikat janji, yang tidak Katolik tidak terikat janji. Yang Katolik terikat janji untuk memberikan dan berusaha memberikan pendidikan dan permandian Katolik pada anak-anaknya. Yang Katolik, yang Pihak tidak yang Katolik Katolik. tidak terikat. Kita tidak mengatur orang yang tidak Katolik. Kita hanya mengatur yang Katolik. Nah, masalahnya kalau anaknya kemudian tidak Katolik, yang salah yang Katolik, bukan yang tidak Katolik. Oh. Karena yang terikat janji yang Katolik. Iya. Gitu. Oh. Nah, kita berhak mengatur yang Katolik, tapi yang tidak Katolik kita tidak berhak mengaturnya. Gitu. Jadi Berarti secara Katolik ya? Oke. apakah itu anaknya harus dididik sampai besar seterusnya Katolik atau nanti ada keputusan lagi ke depannya atau gimana? Ya, prinsipnya adalah bahwa kita percaya yang Katolik ya, yang Kristen juga pasti bahwa agama saya, iman saya itu yang terbaik, dan karena itu sebagai orang tua mau memberikan yang terbaik untuk anaknya. Logikanya begitu. Gitu. Dan ketika menikah dengan itu ya mendampingi. Bahwa kemudian nanti anak itu Katolik atau ketika diberi baptis Katolik, kalau dia besar milih jadi agama yang lain, ya udah bukan kesalahan orang tua. Oh. Namanya anak. Tapi Ya. sebagai orang tua pasti mau memberikan yang terbaik untuk anak. Berarti Logikanya kalau begitu. kayak gitu batasan umurnya umur berapa tuh, Rom? Ya waktu baptis bayi. Oh, waktu baptis bayi langsung Mm-mm. secara Katolik dididiknya Ya. gitu. Oh. Oke. Selain itu ada kewajiban apa lagi nggak sih kalau yang dari pihak Katoliknya gitu? Ya saya kira itu memberikan pendidikan Katolik yang paling penting kepada Paling anak-anak. penting. Atau itu juga membahagiakan orang tua ya kalau memang anak bertumbuh dalam iman dan sebagainya, tidak dalam kebingungan. Itu memang tantangannya kalau beda agama atau beda tantangannya pada anak. Gimana nih anak nih? Mau kemana nih? Mau ikut siapa? Ini bagus, ini juga bagus. Iya. Tapi kalau misalkan emang dituntut buat ke agama yang satunya lagi gimana tuh, Rom? Atau emang nggak boleh? Kalau di gereja Katolik, yang paling penting yang Katolik terikat janji itu. Kalau kemudian tidak, kesalahannya pada yang Katolik aja. Oh. Yang tidak Katolik kan ya enggak salah. Oh. Kalau kemudian menikah di luar gereja Katolik, ya berarti yang Katolik tidak bisa ikut komuni, hanya itu aja. Tidak bisa menjalani lagi Oh, agamanya. itu konsekuensinya jatuh pada orang tuanya? Atau yang anak? menikah, Oh, yang menikah. Yang menikah misalnya tidak menikah di gereja Katolik, ya tidak bisa terima komuni lagi meskipun masih tetap Katolik. Oh, gitu. Karena perkawinannya tidak diakui oleh Oh, balik lagi yang sebagai harus perkawinan diakui sah, lagi. ya. Oh, gitu. Karena kemungkinan bercerai ada. Oh, gitu. Ya. Kalau di Katolik tidak ada. Oh. Dan itu di atas putih gitu. Kalau di tempat lain ada begitu, mau diizinkan juga. Oke lah kalau gitu.
Hanya memang tidak harus menjadi Katolik. Sekali lagi tidak ada kaitannya dengan menjadi Katolik dari pihak pasangan. Kalau kayak gitu sih, oke. Cukup jelas sih kalau gitu sih. Berarti emang di Katolik yang berat, emang berat ya. Ya, bagaimana ya? Katolik bukan berat tetapi menjamin perkawinan yang sekali selamanya, hanya itu. Balik lagi ya. Kalau ada kepastian bahwa di luar gereja Katolik juga ada sekali selamanya itu, ya diizinkan juga. Tapi tetap nggak bisa ambil komuni, meskipun misalnya di agama lain pun ada yang 1 kali dan selamanya gitu. Biasanya sih tidak sampai tertulis, masih dimungkinkan untuk menikah yang kedua. Jadi kasus-kasus seperti Katon Bagaskara ya, dia akhirnya menikah lagi di gereja yang lain, karena di gereja Katolik nggak bisa. Jadi masih dimungkinkan. Di gereja kita nggak bisa. Kalau di kita tuh nggak bisa kan, misalnya kayak sekarang kita mau nikah di Katoliknya Jakarta gitu, terus nanti misalnya mau nikah lagi di Katolik luar negeri gitu kan, sama kan sebenarnya satu sistem ya. Sama, gitu. satu sistem. Jadi di dalam surat baptis itu ada baptis tanggal berapa, tahun berapa, krisma tanggal berapa, tahun berapa, menikah dengan siapa, tahun berapa. Dan itu ada di buku baptis. You mau menikah di Alaska, mau di Kutub Selatan, tetap diminta yang baru dan ketahuan sudah menikah dengan siapa. Nggak bisa. Karena begitu kita mendukung bahwa perkawinan sekali selamanya, ya kita harus mendukung dengan sistem. Dan ada di surat baptis. Kalau surat baptis non-Katolik tidak ada, hanya baptis saja. Kalau Katolik ada nikahnya dengan siapa, kapan itu ada. Maka selalu diminta surat baptis yang baru. Karena kan misalnya sekarang belum nikah berarti belum nikah. Nanti ketika tahun depan nikah, terus tahun berikutnya nikah sudah ada tulisannya tuh. Nggak bisa gitu. Orang Katolik nggak bisa. Mau nikah di Alaska, menikah di mana, nggak bisa. Mungkin satu negara satu pasangan gitu, nggak bisa berarti. Agak penting ya. Agak Kometio GWS banget. ya, Udah direncanakan sebelumnya mungkin. Serem banget pertanyaan. Enggak, soalnya maksudnya kan mungkin aja memang nggak, kan ini nanya makanya mau ya, nggak apa ya mau. Karena kan nanya buat temen. tadinya kan nggak tahu gitu. Ya. Tapi benar, supaya memang mengerti bahwa itu sistemnya ada. Ya. Kalau kita we believe something tapi tidak didukung sistem, bohong lah, percuma. Iya. Kita percaya perkawinan sekali selama seumur hidup, tapi nggak ada sistemnya. Nikah di tempat lain bisa. Benar. Nggak bisa dicurangin lah ya mau. Nggak bisa, kalau Katolik nggak bisa, tapi kalau yang lain saya nggak tahu. Nggak ada sistemnya. Mengatakan di tempat kami juga begitu, tapi nggak ada sistemnya. Itu hanya kata-kata aja. You bisa pergi ke Australia lalu menikah di sana nggak ditanyain juga. Kalau Katolik nggak bisa, yang menikah di sana tetap ditanyain pastor parokinya di sini mana surat baptisnya, nggak bisa. Kalau Katolik nggak bakalan bisa, kalau non Katolik saya nggak ngerti. Sistemnya nggak ada, itu masalahnya itu. Tidak bisa hanya mengatakan bahwa di tempat kami juga begitu sekali selamanya. Ya boleh, tapi nggak ada sistemnya. You bisa pergi ke tempat lain nanti nikah lagi nggak tahu. Kalau Katolik nggak bisa. Gak itu bisa sebetulnya yang koleksi diperjuangkan ya. itu yang diperjuangkan untuk Anda, untuk melindungi perkawinan Anda. Benar-benar mau. Bahwa agama Anda apa? It's not the problem, it's not the business. Itu harus urusan yang lain lagi tentang menjadi Katolik itu. Iya. Ngerti ya? Ngerti sih. Tapi mungkin aku mau nanya deh, kayak dari tadi kan bilang katanya nggak boleh untuk selamanya, tapi ada reasoning di balik itu nggak sih? Kenapa kalau di Katolik tuh cuma boleh nikah sekali gitu? Kayak kalau misalkan nantinya, kan banyak juga kayaknya kasus-kasus dari teman-teman mamaku juga ada yang secara Katolik tapi kayak ibaratnya cerai gitu. Kalau kayak gitu di Katolik sebenarnya kenapa sih? Sebetulnya memang menikah itu kan relasi. Nah, kemudian mereka tidak mampu berelasi, itu masalahnya. Lalu mereka berpisah. Tetapi Katolik tidak pernah mengizinkan perpisahan, tidak pernah. Kalau sudah berpisah, ya harus menerima konsekuensi. Kalau nikah lagi berarti tidak bisa terima komuni. Kalau nikah lagi, karena tidak mungkin lagi nikah secara gereja Katolik lagi, nggak? Iya. Berarti mungkin di tempat lain Yes. gitu, di tempat Ya.
ya Ya, lain lah jadi ya. itu nggak bisa, tidak bisa terima komuni lagi. Oh, konsekuensinya nggak bisa terima Ya. komuni. Lalu memang kenapa mesti harus sekali selamanya? Pertama karena itu hukum Tuhan, bukan hukum manusia, bukan hukum gereja. Hukum yang di atas, artinya melekat pada kodrat perkawinan. Setiap perkawinan pasti menghendaki selama-lamanya. Semuanya begitu, mau agama apapun. Yang kedua, itu berdasarkan janji perkawinan sendiri. Yang membuat suami istri itu janji perkawinan. Laki-laki dan perempuan kalau berjanji saya mencintaimu seumur hidup tanpa syarat, ya udah langsung jadi suami istri. Karena itu dan itu janji itu selamanya tanpa syarat, maka tidak bisa dibatalkan. Janjinya berlaku selamanya kok. Dan tanpa syarat. Lalu kalau dengan ini, dulu kan tidak ada syarat, tidak bisa membatalkan gitu. Benar. Maka itu tidak pernah bisa. Janji-janji sendiri selamanya seumur hidup kok batal-batalkan sendiri, gimana? Tetapi itu yang membuat perkawinan gereja Katolik itu hebat. Orang yang bisa berjanji seperti itu adalah orang hebat. Yang lebih hebat lagi adalah pasangannya yang mau berjanji untuk saya selamanya seumur hidup mencintai saja, titik, bukan dicintai loh, mencintai, kalimat aktif. Maka hebat sekali orang yang bisa menikah dan berjanji di depan altar dengan janji seperti itu adalah orang yang sangat hebat. Lebih hebat lagi kalau bisa membuktikan. Oh. Nah itu perkawinan itu, maka disebut sakralnya. Itu ada dasarnya. Aku mau tanya sedikit. Tadi kan kita bicara tentang kasih, iman, dan pengharapan gitu, dan yang paling besar adalah kasih. Ketika kita sudah menikah, ini aku tanya karena penasaran ya, maksudnya kayak ketika kita sudah menikah, kita kan menikah karena kasih gitu. Tapi kalau misalnya pas udah setelah berapa tahun kasih itu hilang, nah apakah kita bisa mendasarkan dari kayak kan kasih lebih besar gitu? Kalau memang kita nggak punya kasih, kita boleh dong untuk cerai gitu. Tapi kasih itu kan pertama kasih itu tidak berubah. Kalau kasih yang berubah-ubah itu bukan kasih, itu cuaca. Kasih itu selalu selamanya. Kasih kok berubah. Kasih kok berubah. Kasih ya kasih gitu. Tidak ada perubahan dalam kasih. Yang berubah bukan kasih, itu rasa aja, perasaan. Tapi mencintai adalah sebuah komitmen dan janji begitu. Janji saya untuk selama-lamanya dan janjinya adalah mencintai tanpa syarat. Tapi seringkali yang terjadi adalah mengeluh, saya tidak dicintai, Romo, saya tidak diperhatikan. Tidak membatalkan, karena janjinya bukan di, tapi kalimat aktif, bukan kalimat pasif. Kalau saya tidak dicintai, itu problem dia yang melanggar janji. Tidak membatalkan janji saya tetap untuk mencintai. Maka tidak pernah bisa dibatalkan. Dan cinta tidak berubah. Jadi kalau dari berubah bukan cinta itu. Jadi dari kasih kita berpindah ke komitmen gitu ya, Moya. Jadi atau kasih itu diwujudkan dalam komitmen, bukan yang terpisah. Saya mencintaimu tapi saya mencintai dua juga, ya Anda bukan cinta namanya itu. Iya juga. Satu aja kita belum dapat. Mau 5 kali atau gimana? Komitmen ya. Dan memang mencintai adalah energi ya. Jadi kalau terbagi, ya kemudian energinya terbagi, tidak bisa. Karena cinta adalah pemberian diri yang seutuhnya, maka bersifat sangat personal, sangat unik, tidak bisa dibagi-bagi. Mungkin aku pengen nanya sih Romo, kayak kalau di gereja Katolik tuh kayak ada apa ya, ajaran yang membedakan kasih yang sebenarnya atau yang kayak cuman sekedarnya tuh apa ya, gimana ya Mbak? Sebenarnya kalau di gereja Katolik itu ada 3 tahap, tapi saya kira juga di gereja Kristen ya. Kasih yang eros, philia, agape. Eros itu kasih yang lebih karena daya tarik seksual, erotik dari kata eros. Filial itu dari kata filia, anak. Kasih antara ibu dan anak. Agape adalah kasih seperti Tuhan dengan kita, aku mencintaimu dengan memberikan nyawa untuk yang mencintai. Dan karena itu perintah itu juga berlaku. Cintailah sesamamu. Cintailah sesamamu seperti aku mencintaimu. Seperti Tuhan mencintai kita. Dan karena itu perkawinan bertujuan belajar mencintai seperti Yesus mencintai kita.
Karena Yesus sebagai kepalanya dan gereja sebagai tubuhnya. Suami sebagai kepala dan istri sebagai tubuhnya. Mereka tidak terpisahkan. Jadi kalau gereja Katolik itu konsepnya bukan belahan jiwa, kepalanya satu, separuh, badannya separuh, enggak. Tapi kepala dan badan. Karena kalau kepala dan badan itu pemimpinnya tetap satu. Kalau separuh-separuh, belahan jiwa, belahan kepala, masing-masing separuh-separuh. Konsepnya tidak begitu. Kristus dan gereja, suami dan istri. Suami menjadi pemimpin, bertanggung jawab, istri menjadi penolong menurut kitab suci. Nah, kalau menjadi pemimpin, dia yang tanggung jawab. Jadi suami itu tidak boleh menyalahkan istri. Tanggung jawab kok menyalahkan orang lain. Itu namanya tidak tanggung jawab. Nah, istri harus menjadi penolong. Maka istri tidak boleh menghakimi suami. Kalau dia salah, ditolong bukan dihakimi. Nah, yang sering terjadi seperti itu. Suami tidak bertanggung jawab, istri menghakimi. Dan kalau istri menghakimi itu parah. Karena biasanya wanita itu mempunyai data lengkap minggu lalu dengan Sudah dicatat. minggu lalu datanya lengkap sekali. Tarik satu keluar semua tuh. Bahas satu, tapi kemarin saya relate. Maka itu kegagalan besar dalam rumah tangga adalah wanita yang harus jadi penolong tidak bisa jadi penolong karena jadi hakim. Suami yang harusnya bertanggung jawab tidak bertanggung jawab, malah menyalahkan. Seringnya permasalahannya begitu ya. Di gereja Katolik diajari persis, yang tanggung jawab itu suami. Jadi istri tidak pernah salah. Yang salah adalah suami. Dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga. Kalau istri salah harus dibenarkan, yang tanggung jawab adalah suami. Tapi kalau suami jatuh, istri tidak boleh menghakimi. Harus menolong. Karena ketika menciptakan, Adam diciptakan, lalu ada jerapah, ada gajah, dia senang. Tapi ketika hari malam, dia merasa kok nggak ada yang sama dengan saya ya. Maka ketika tidur, diciptakanlah penolong yang sepadan, yaitu wanita. Untuk menolong, bukan untuk menghakimi. Dan itulah disebut dalam perkawinan di gereja Katolik itu spiritualitasnya atau ajarannya dalam sekali gitu. Maka tidak bisa berpisah. Tidak bisa. Tuhan terlibat di situ. Seperti Kristus dengan gerejanya, masa tubuhnya sendiri, badannya sendiri, enggak mungkin. Pisah agak gimana ya. Berarti yang bertanggung jawab balik lagi ke yang laki-laki. Jadi berat ya baru. Berarti kalau cowok selalu salah, cowok selalu salah, benar. Ya Iya, benar. Kalau nggak Makanya pernah Berarti salah, benar, guys. Kalau berpacaran sebetulnya yang poin yang paling perlu dipelajari adalah apakah pacar saya laki-laki ini bertanggung jawab atau tidak. Itu yang paling pokok. Kalau laki-laki, apakah calon istri saya ini seorang penolong atau kerjaannya menghakimi? Itu yang paling pokok yang harus dicari. Karena nanti itu akan berjalan dalam rumah tangga. Kalau dia bisa menerima, mengampuni dan tidak menghakimi, menolong, jatuh seperti apapun ditolong, nah itulah istri. Tapi kalau dalam perjalanan pacar cowoknya ini tidak tanggung jawab, janji jemput jam 5, jadinya jam 6, aduh, itu tidak tanggung jawab gitu. Kok relate banget ini? Berarti kalau cewek yang terlambat masih boleh. Cewek yang telat Iya. tetap salah cowoknya. Masih Gimana Kalau nih? cewek masih dandan terlambat oke, kalau cowok nggak boleh. Kalau cowok dandan ya udah. Kok cowok dandan sih? Ya sekarang kan cowok-cowok udah pakai rambut, gitu kan. K-popers gitu, pakai eyeliner. Tuh. Ya itu antara maka masuk dalam perkawinan Katolik punya konsep yang sama tentang suami, tentang istri, tentang relasi, tentang sekali selamanya dan tak terpisahkan. Berarti yang peranan tadi juga penting, kepala dan tubuh. Peranan itu penting sekali. Nah memang kalau dunia itu hancur kalau laki-laki tidak bertanggung jawab. Ketika Adam tidak bertanggung jawab, dosa masuk. Nanti ada satu laki-laki yang bertanggung jawab. Ada satu laki yang bertanggung jawab, semua yang salah orang lain, no problem, saya yang tanggung jawab. Yesus. Siapa laki-laki itu? Yesus. Yes, laki-laki bertanggung jawab, dunia selamat. Oh, Laki-laki makanya. tidak bertanggung jawab, dosa masuk. Berarti yang pasangannya nggak bertanggung jawab, tobat-tobat lah ya sekarang nih. Sebelum diputusin sama yang cewek. Carinya yang bertanggung jawab. Berarti ini ya jawabannya kenapa Yesus itu laki-laki bukan perempuan. Karena Di sini memang jawabannya. tujuannya. Betul, karena dia menyelamatkan. Dia penyelamat. Bertanggung jawab.
Ini kayaknya kalau dilanjutin makin panjang mau boleh. Tapi waktu kita terbatas ya. Nah, mungkin aku coba rekap aja lah. Intinya kalau di Katolik beda agama, it's okay. Ya, bisa dimungkinkan. Dimungkinkan Mas ya. Dengan catatan ya harus ada hitam di atas putih dan Syarat-syaratnya juga ada buat harus, kita secara Katolik. Harus benar-benar diperhatikan gitu ya. Itu satu. Terus kalau yang lagi pacaran atau yang lagi yang masih dalam menjalin hubungan di awal-awal ya, relasi itu komunikasi nomor satu ya. Betul. Ya, betul. Ada apa lagi nggak yang maksudnya yang kita dapatkan di situ yang bisa dibagikan? Kalau mungkin dari segi Katolik tadi intinya sih sebenarnya kasih ya. Kalau misalkan dari pengalaman Cici Kokonya mungkin kalian tuh harus buat pasangan tuh belajar komitmen dulu sih ya. Kayak komitmen 5 tahun tuh agak lama tuh, kayak dari SMP lulus SMA juga sih ya. Iya, kayak gitu. Kayak maksudnya saking punya komitmennya, status itu menurut Cici Koko ini nggak penting. Cuman mungkin balik lagi ke pasangannya masing-masing gitu. Ya gitu sih. Bahkan dalam Katolik pun disebutkan komitmen untuk menikah pun sebenarnya berat ya Romo. Nggak main-main juga sebenarnya. Jadi kalau menurut yang aku dapat sih komitmen itu penting dan juga tanggung jawab gitu. Masing-masing komunikasi sih. Kalau ada permasalahan diomongin. Ya, harus diomongin betul. Ya. Nah, sekian berarti untuk podcast episode pertama kita. Nah, mungkin buat episode selanjutnya ada hint-hint masih tentang percintaan ya. Tadi udah sempat disenggol-senggol juga. Senggol dikit di akhir-akhir. Ya. Cuman ya tinggal nunggu aja episode berikutnya kali ya. Betul. Mungkin buat yang masih ada bingung pertanyaan bisa leave di komen di bawah ataupun juga di Instagram yang ngulik, di social media handle-nya. Dan untuk kira-kira topik-topik berikutnya, di topik-topik berikutnya kalian ada ide-ide kayak kira-kira mau topik tentang keluarga maybe atau tentang percintaan lainnya bisa dibantu di Instagram handle-nya dan juga komen di bawah guys. Mantap. Oke. Terima kasih banyak Romo untuk waktunya. Terima kasih Romo. Thank you. Thank you ya. Untuk ngobrol-ngobrol bareng. Ilmunya dapat banget sih. Kita yang jomblo-jomblo bisa cari pasangan dulu sih. Banyak hari ini udah banyak. See you di next episode. Bye-bye. Bye.